Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan cara praktis mencari hadis melalui kamus al-atraf. Biasanya mahasiswa yang menulis skripsi, tesis maupun disertasi, ketika mereka mencantumkan hadis, maka oleh pembimbing biasanya wajib merujuk ke sumber aslinya. Nah, jadi misalnya kalau hadis itu Imam Bukhari, harus diambil dari kitab Sahih Al-Bukhari-nya langsung. Nah, persoalannya adalah banyak mahasiswa yang terkendala bagaimana caranya mencari hadis melalui kitab-kitab sumber itu. Nah, salah satu untuk melacak hadis itu ada kamus al-atraf namanya. Nah, tapi ini model ya, model al-atraf. Nah, nanti ada banyak cara, setidaknya itu ada 4 cara nanti bagaimana kita dapat melacak atau mencari hadis dalam kitab-kitab sumbernya. Nah, tapi mungkin kita akan bahas di kesempatan yang lain. Secara umumnya hadis setidaknya terdapat dalam 2 model kitab ya. Yang pertama kitab induk hadis. Kitab induk hadis itu biasanya kitab yang memuat hadis dengan menyebutkan rangkaian sanad secara lengkap, kemudian dan itu ditulis oleh mukharrijnya atau periwayat hadis sekaligus dia penulis kitab hadis. Nah, biasanya dan mayoritasnya itu ditulis pada abad kedua, ketiga atau keempat oleh ulama-ulama hadis. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi misalnya, itu adalah mereka-mereka yang meriwayatkan menerima hadis dari gurunya, tapi beliau juga sekaligus menuliskan hadis tersebut di dalam kitab beliau. Nah, ini disebut dengan kitab induk hadis itu. Jadi hanya memuat hadis-hadis saja, tidak yang lainnya. Nah, maka di kalangan Sunni itu dikenal 9 kitab hadis atau kutubut tis'ah. Nah, maka kita mengenal ada kitab hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Muwatta Malik, Sunan Ad-Darimi, Sunan An-Nasai, dan Musnad Ahmad bin Hanbal. Nah, selain kitab induk itu tadi, ada sebenarnya kitab hadis sekunder dia. Nah, biasanya kalau kita membaca kitab tafsir, kemudian tarikh misalnya, atau kitab-kitab pendidikan atau dan yang lain-lainnya lah, akidah, kemudian fikih dan lain-lainnya, itu biasanya kita banyak temukan di situ hadis-hadis, termasuk kitab yang mengkhususkan sebenarnya di dalamnya itu adalah, kalau kita lihat itu adalah kumpulan hadis-hadis seperti kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani itu. Tapi beliau ini tidak melacak hadis atau mengambil hadis langsung dari sumbernya atau langsung dari para periwayat-periwayat hadis. Biasanya merujuk ke kitab-kitab induk itu. Nah, biasanya disebutkan ini ada dalam hadis dalam kitab Sahih Bukhari dan lain sebagainya. Maka kitab-kitab yang seperti Bulughul Maram itu tidak bisa disebut sebagai kitab induk ya, tapi lebih kepada pola penyusunan dan sebagainya. Orang lebih cenderung kepada kitab fikih dia, karena bahasan-bahasan di dalamnya itu, susunan pola penyusunannya segala macam itu berdasarkan tema-tema fikih. Nah, mahasiswa IAIN, UIN, STAIN dan lain-lain itu biasanya mereka kalau menulis skripsi, tesis, disertasi dan kemudian merujuk hadis dalam karya tulis ilmiah tersebut, maka otomatis mereka wajib merujuk ke kitab induk hadis itu. Mereka wajib merujuk ke kitab Sahih Bukhari kah, Muslim kah, atau Sunan Abu Daud kah, dan lain sebagainya. Nah, ini disebut dengan kitab induk dan kitab sekunder. Sementara yang untuk kitab sekunder itu tidak bisa dijadikan jadikan rujukan dalam penulisan karya tulis ilmiah.
kitab yang digunakan untuk melacak hadis ya. Jadi secara umum juga untuk melacak satu hadis sebenarnya kita bisa memanfaatkan dua hal. Yang pertama itu pelacakan hadis secara manual. Ini kita dapat melacak hadis dalam kitab-kitab hadis yang dalam bentuk printnya kah atau dalam bentuk PDF-nya kah atau lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kita dapat melacak hadis itu melalui program aplikasi. Biasanya ada aplikasi yang khusus hadis, atau kita melacak di internet dengan fasilitas search engine di internet itu biasanya. Untuk yang manual setidaknya itu ada beberapa kamus ini yang bisa digunakan. Nah, salah satunya adalah kamus kitab Al-Atraf ini tadi. Jadi Al-Atraf itu jamak dari torfun. Torfun itu ujung. Artinya kamus Al-Atraf itu adalah kamus hadis yang di situ menyajikan awal-awal atau ujung kata-kata awal. Biasanya ada 2 atau 3 kata di kamus di situ, tapi itu awal hadisnya itu yang dimuat. Kemudian sesudah itu diberikan informasi hadis ini ada dalam halaman berapa, nomor hadisnya berapa, atau mungkin ada dalam kitab apa. Itu biasanya yang kamus untuk yang kamus Al-Atraf. Atau kalau hadis dengan versi cetakan yang terakhir kontemporer itu biasanya yang ada muhakkik dan mukharrijnya itu biasanya penerbit itu melampirkan di bagian paling akhir itu ada bab khusus dengan nama Fihris Al-Atraf. Nah, itu menyajikan potongan awal atraf hadis itu untuk satu kitab tertentu. Misalnya kitab Sahih Muslim. Sahih Muslim itu sudah ada kamus atrafnya disediakan di bagian akhir oleh penerbit itu. Nah, jadi yang pertama itu adalah bisa kita melacak melalui kamus Al-Atraf. Kemudian bisa juga kita melacak hadis itu melalui kitab Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfadhil Hadits. Li Alfadhil Hadits An-Nabawi. Ini menyediakan 9 kitab hadis itu. Jadi yang kitab induk itu tadi Sahih Bukhari sampai Ahmad bin Hambal itu tadi, Musnad Ahmad bin Hambal. Ini Al-Mu'jam Al-Mufarras di Al-Fadhil Hadits An-Nabawi ini dia menyajikan, kalau kita menggunakan kamus ini kita mesti harus ingat salah satu kata dalam hadis itu apa. Nah, dan hadis tersebut ada di 9 kitab induk hadis itu. Nah, kita bisa menggunakan kamus Al-Mu'jam Al-Mufarras ini. Nah, ada lagi kamus yang lainnya, yakni kamus Miftah Kunuzus Sunnah. Nah, jadi Miftah Kunuzus Sunnah itu disusun berdasarkan tema-tema yang ada dalam kitab-kitab hadis, dimuat ulang oleh penulis oleh tim penyusun kamus itu, kemudian dibikinkan temanya. Ini memuat 14 kitab hadis itu. Termasuk yang mungkin yang jarang kita dengar, itu termuat di Miftah Kunuzus Sunnah. Miftah Kunuzus Sunnah itu memudahkan kita sebenarnya kalau kita mau mengetahui tema-tema satu hadis. Tapi kesulitannya adalah kalau tema yang disusun oleh tim itu berbeda persepsinya dengan yang kita maksudnya hadis ini masuk dalam tema mana. Nah, itu yang kesulitannya. Tapi kalau kita mau membuat satu tematik hadis, nah maka Miftah Kunuzus Sunnah akan sangat membantu ini. Kemudian ada pula kitab Musnad. Jadi kitab Musnad itu disusun berdasarkan nama perawi awal. Nah, nama perawi awal itu di tingkat sahabat berarti. Nah, kalau ini dapat kita gunakan kalau seandainya kita mengetahui siapa perawi awalnya ini. Nah, perawi awalnya siapa? Apakah di kalangan sahabat tentunya? Apakah Aisyah? Apakah misalnya Imam Ali atau Abu Bakar dan Abu Hurairah dan lain sebagainya? Nah, kalau kita mengetahui bahwa hadis yang ingin kita lacak itu perawi awalnya adalah Abu Hurairah, maka kita bisa melacak melalui kitab Al-Musnad.
Nah, salah satunya adalah Musnad Ahmad bin Hambal yang disusun berdasarkan nama perawi awal itu. Ini juga kitab ini sebenarnya memudahkan kalau seandainya kita mau mengetahui misalnya hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ali itu apa saja bunyinya, apa saja hadis-hadisnya, muatannya apa saja. Kita bisa menggunakan kitab Musnad ini, Musnad Ahmad bin Hambal kah. Nah, kemudian yang berikutnya lagi kita bisa melacak melalui hadis itu dalam kategori-kategori tertentu. Kumpulan kitab Sahih kah, atau kumpulan hadis-hadis dhaif kah, silsilatul ahadits ad-du'afa misalnya yang punya Al-Albani itu. Itu khusus mengumpulkan hadis-hadis yang dhaif atau hadis-hadis maudhu atau hadis-hadis qudsi. Nah, kelima model kamus itu tadi atau kitab-kitab itu tadi itu lazimnya disebut dalam ilmu hadis itu dengan metode takhrij hadis. Jadi bagaimana kita melacak hadis melalui 5 metode itu tadi, melalui kamus al-atraf, melalui mu'jam mufaros, melalui miftah kunus, atau melalui kitab musnad, atau melalui kitab yang khusus dengan kategori-kategori khusus, ciri-ciri khas, ciri-ciri khusus. Nah, selain itu, selain yang secara manual, hadis dapat dilacak juga melalui teknologi yang sekarang, yaitu internet dan lain sebagainya. Maka banyak fasilitas program-program aplikasi hadis yang bisa membantu untuk melacak hadis itu, atau kita lacak melalui di search engine di internet itu. Nanti kita rujuk ke kitab aslinya. Untuk kitab atrof sendiri itu ada 2 macam setidaknya ya. Yang pertama itu adalah kitab atrof yang itu ditulis atau disusun secara terpisah dari kitab induknya. Ini memang khusus untuk kitab atrof yang ditulis khusus untuk kitab tertentu. Misalnya kitab Sahih Al-Bukhari itu kitab atrofnya adalah Hidayatul Bari misalnya, ila tartib al-ahadits al-Bukhari, yang ditulis oleh Abdurrahim Ambar al-Misri al-Takhtawi. Nah, ini kitab atrof yang khusus untuk kitab Sahih Bukhari. Kemudian ada juga yang kitab atrof di luar kutubut tis'ah, semisal Jam'us Shaghir. Jam'us Shaghir itu adalah Jami'us Shaghir itu adalah kitab atrof yang disusun untuk kitab hadis Jam'ul Jawami yang punya Suyuti. Nah, kemudian yang cara kedua sebagaimana sudah kita sebutkan sebelumnya bahwa kitab-kitab hadis yang atau terbitan sekarang, terbitan terakhir itu biasanya dia menyediakan bab yang khusus, fihrisal atrof itu yang khusus untuk menyajikan atrof atau potongan-potongan hadis yang di awalnya itu. Jadi bagian belakang itu biasanya disediakan dia. Itu kita indeks hadisnya lah. Tapi itu hanya khusus untuk ujung-ujung awal-awal katanya, awal-awal kata dalam hadis. Itu biasanya jadi satu cetakan dengan kitab induknya itu. Sekarang kita banyak sekali menemukan hadis-hadis, kitab-kitab hadis yang modelnya seperti itu. Jadi penerbit itu menyediakan satu bab khusus di bagian akhir itu, bab kaitannya dengan fihrisul atraf itu. Nanti bisa dilihat di beberapa kitab hadis. Ini tentunya dimaksudkan untuk memudahkan para yang ingin mengetahui ini hadis ini ada di bab mana atau di halaman berapa, misalnya untuk hadis kitab Sahih Muslim atau kitab-kitab yang lainnya. Sekarang adalah bagaimana kita melacak hadis melalui kitab Al-Atraf itu. Jadi pelacakan hadis dengan menggunakan kitab Atraf itu dilakukan dengan atau melalui awal matan hadis. Jadi kita harus tahu, harus ingat awal matan hadis yang kita lacak itu apa, atau kalau sudah ada hadisnya berarti tinggal kita lacak kata awal dalam hadis itu apa. Ini ada dalam Sahih Muslim kah, ada dalam Sunan At-Tirmidzi kah, atau apa.
Dengan mengetahui bahwa hadis ini ada dalam kitab-kitab induk itu tadi, itu akan lebih memudahkan kita sebenarnya. Mudah, tinggal kita cari kitab-kitab hadis yang versi terakhir yang menyediakan Fihris al-Atraf, bab khusus tentang Fihris al-Atraf itu. Nah, ini salah satu contohnya dengan menggunakan kitab Hidayatul Bari itu tadi. Kalau kita ingin melacak hadis dengan awal kata idza sami'tum an-nida, hadis ini ada dalam hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian kita mau mengetahui ini kelengkapan bunyi hadis ini seperti apa, para periwayatnya siapa saja, kemudian ada dalam bab mana saja dalam kitab Sahih Al-Bukhari itu, halaman berapa. Kalau misalnya kita menulis skripsi itu, mahasiswa menulis skripsi, tapi hanya tahu awal kalimat, awal katanya saja, seperti idza sami'tum an-nida, maka kita bisa melacak di kamus Atraf itu dengan di awal katanya itu, dari alifnya kita melihat. Jadi karena idza itu adalah diawali dari alif, maka pelacakannya itu melalui kumpulan hadis yang diawali dari kata alif atau idza. Nanti di kamus tersebut itu ada bunyi kelengkapan hadisnya, itu adalah idza sami'tum an-nida faqulu mithla ma yaqul. Hadis ini diriwayatkan oleh hadatsana Abdullah bin Yusuf, diriwayatkan oleh Abdullah bin Yusuf, qala akhbarana Malik, dari Malik, kemudian dari Ibnu Syihab, dari Atha bin Yazid Al-Laitsi, dari Abu Sa'id Al-Khudri, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Itu setelah dapat halaman berapa, kemudian di juz berapa, kita bisa rujuk kembali sesuai dengan informasi yang ada di Atraf itu, maka kita akan temukan kelengkapan bunyi hadis tersebut. Nah, kemudian karena hadis itu dia tidak hanya qauli saja, tapi ada yang fi'li, ada yang takriri. Jadi pembagian hadis itu secara umum itu biasanya dibagi menjadi 3. Ada yang hadis qauli, ada yang hadis fi'li, ada yang hadis takrir, perkataan Nabi, perbuatan Nabi, kemudian takrir Nabi. Kalau hadis itu memuat hadis qauli atau perkataan Nabi, maka potongan hadis, pelacakan hadis melalui al-atraf itu harus dilihat dari awal kata dalam hadis tersebut. Itu jadi dari awal katanya kita harus melihat. Walaupun itu sebelumnya misalnya hadis itu diawali oleh kisah atau pengantar dari para periwayat, itu paling tidak ada gambaran asbabul wurudnya lah, kenapa Nabi ini mengucapkan hadis ini. Tapi kita tidak bisa melacak hadis itu dari yang cerita para sahabat itu atau para periwayat hadis itu mengenai hadis, tapi melacaknya melalui qaul nabinya, perkataan nabinya, itu sabda nabinya seperti apa. Ini contohnya misalnya lah, an Abi Waqid Al-Laitsi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bainama huwa jalisun fil masjid wan nasu ma'ahu id aqbala alaihi salasatun nafar, sampai kepada wa amma tsalits fa adbara zahiban falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala ukhbirukum anin nafar ats-tsalatsa amma ahaduhum fa'awa ilallah fa'awallah. Jadi hadis ini sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atau falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Nah, sebelumnya itu kan diawali oleh penjelasan para sahabat dulu. Ini kondisinya, konteksnya itu dalam seperti apa Nabi mengucapkan itu. Ternyata sahabat bercerita dulu, bainama huwa jalisun, ketika Nabi itu duduk bersama para sahabat beliau di masjid, kemudian datanglah 3 orang. Nabi itu bukan sabda Nabi. Jadi kalau misalnya di kamus Atraf kita tidak bisa melacak hadis itu dari awal kata yang bainama huwa jalisun.
di bab ba, nah itu tidak bisa. Tapi kita melacaknya di awal sabda nabinya itu yang falamma faragha Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam qala. Nah, yang setelah qala itu ala ukhbirukum. Nah, berarti ala itu kan diawali dari huruf alif. Nah, sudahnya itu adalah lam alif. Nah, maka kita melacak hadis ini itu di kumpulan huruf alif. Nah, hadis ini kebetulan ada di Sahih Muslim. Nah, maka di Sahih Muslim itu dilacak melalui kitab Atraf yang Fihrisul Atraf, bab Fihrisul Atraf itu. Kemudian kita akan temukan nomor hadis itu nomor 2176 seperti yang di gambar ini ada ala ukhbirukum anin nafar ats-tsalatsa. Nah, kemudian sesudah itu kita dapatkan nomor hadisnya, kita rujuk lagi dari nomor hadis itu ke kitab sumbernya itu, ke nomor hadis yang disebutkan oleh kamus itu. Ya, setelah kita lacak, kita kembalikan ke kitab hadisnya itu di nomor hadis 2176, maka kita akan dapatkan informasi bahwa hadis tersebut ada di bab man ata majlisan fawajada furjatan fajalasa fiha wa illa wara'ahum. Nah, ini di halaman 1197. Nah, ini hadis yang dalam bentuk qauli dia. Nah, adapun hadis dalam bentuk fi'li atau takriri, nah ini yang khusus yang kamus hadis yang itu disediakan oleh penerbitnya ya di bab Fihrisul Atraf itu tadi. Maka kita tidak akan temukan yang dalam bentuk fi'li dan takriri. Mungkin barangkali ini kelemahan dari kamus-kamus yang al-atraf itu tadi. Nah, misalnya di kitab yang sama di Sahih Muslim itu kita mau melacak hadis yang bunyinya misalnya an Jabir qala kunna na'zilu ala ahdi Rasulillah fa balagha dzalika nabiyullah sallallahu alaihi wasallam falam yanhana. Di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini dalam bentuk takrir sebenarnya, di perbuatan sahabat diketahui oleh Nabi, tapi Nabi tidak melarang dan tidak membolehkan juga. Atau ada juga hadis-hadis yang biasanya hadis-hadis tentang sholat, wudhu dan lain sebagainya. Itu adalah hadis fi'li. Kalau ini yang bentuk takrirnya, maka di kamus di atraf itu kita tidak bisa menemukan dengan melacak melalui huruf kaf misalnya, karena di sini kan an Jabir qala, dari Jabir, dari sahabat Jabir, kemudian beliau berkata kunna na'zil, dulu itu kami melakukan azal pada masa Nabi itu. Kemudian berita itu sampai kepada Nabi, tapi Nabi tidak melarang. Nah, kita tidak bisa melacak melalui kata kunna atau huruf awal kaf, atau dari kata na'zil, berarti dari huruf nun itu. Kalau di atraf itu dia tidak merujuk ke fi'il madhinya ya, tidak dirujuk ke akar katanya. Ini berbeda dengan al-mu'jam al-mufaharas itu. Kalau al-mu'jam al-mufaharas nanti merujuk ke akar kata. Mungkin kita akan bahas di sesi berikutnya. Tapi kalau untuk kamus atraf, dia sesuai dengan bunyinya, apa bunyi awalnya itu. Bila huruf alif, berarti di huruf alif itu. Bila huruf nun, na'zil itu kan dari kata azala, tidak dari huruf ain. Tapi karena nun dia karena domirnya domir nahnu, maka dari huruf nun itu. Nah, untuk yang fi'il dan takrir kita tidak dapatkan di kamus al-atraf. Mungkin kamus yang lain bisa kita gunakan. Nah, berikutnya adalah bagaimana kita mengutip hadis dalam karya tulis ilmiah, baik itu skripsi, tesis, disertasi, buku ajar dan lain sebagainya. Ada beberapa model pengutipan hadis ya untuk karya tulis ilmiah. Yang pertama itu yang dikutip awal itu adalah nama perawi awal atau sahabat di sini. Kemudian matan hadisnya
selanjutnya adalah mukharrijnya. Jadi bila kita mengutip hadis ketika kita menyusun skripsi, tesis atau disertasi, maka yang kita kutip itu adalah nama perawi awal atau nama sahabat. Sebagai contoh, kalau di hadis yang sebelumnya, maka yang kita kutip itu adalah an Jabir, tidak dari guru Imam Muslim, tidak. Tapi di sini langsung dari an Jabir qala kunna na'zil sampai falam yanhana, kemudian dalam kurung rawahu Muslim. Jadi yang ditulis apa? Yang pertama adalah nama perawi di tingkat sahabat, kemudian yang kedua adalah matan hadisnya, kemudian mukharrij hadisnya. Model yang kedua, pola yang kedua adalah dengan mengutip matannya. Bisa juga matannya langsung kita kutip, nah kemudian mukharrij hadisnya dan perawi awalnya. Ini contohnya dengan pola seperti qala kunna na'zil. Nah baru nanti falam yanhana rawahu Muslim an Jabir. Nah, berarti Muslim kemudian diriwayatkan dari Jabir. Ini dua pola itu. Nah dengan demikian penulisan hadis dalam karya tulis ilmiah tidak perlu mencantumkan seluruh perawi hadis, tapi cukup perawi awal dan mukharrijnya saja. Tapi dengan catatan bahwa itu harus disertai dengan rujukan pengutipan hadisnya itu ya. Jadi footnote-nya harus ada, wajib pakai footnote. Nah footnote itu nanti yang orang bisa mengkonfirmasi betul tidak hadis yang dicantumkan oleh penulis itu. Kemudian adapun pengutipan kitab perujukan dalam bentuk footnote. Nah ini untuk penulisan footnote-nya itu seperti apa? Maka seperti yang pola-pola penulisan footnote, seperti halnya menulis kitab-kitab yang lain, maka pola penyusunannya itu adalah yang pertama adalah nama perawinya, judul kitab, tempat terbit kitab tersebut, nama penerbitnya, tahun terbit, kemudian halaman dari kitab yang kita kutip itu, halaman berapa. Nah contohnya untuk kitab Sahih Muslim adalah Muslim Ibnu Al-Hajjaj Al-Qusairi An-Nasaiburi. Nah, jadi nama penulisnya dulu, yakni Imam Muslim, kemudian kitab beliau itu adalah Sahih Muslim, penerbitnya, tempat terbitnya itu di Saudi, penerbitnya adalah Darul Mughni, tahun terbitnya 1998 Masehi atau 1416 Hijriah, halamannya halaman 1197. Nah, biasanya Arab, nama-nama untuk Arab kitab-kitab itu biasanya dia ada yang dalam bentuk kunyah, ada yang bentuk laqab, ada yang bentuk nama aslinya. Maka yang kita tulis itu adalah nama aslinya, jangan bentuk kunyahnya. Misalnya Abu Abdullah, jangan dari Abu Abdullah, tapi nama asli beliau itu siapa. Kalau ada Muslim maka Muslim Ibnu Al-Hajjaj, jangan Abu Abdullah, misalnya seperti itu. Nah barangkali demikian, mudah-mudahan manfaat. Nanti pada sesi berikutnya kita akan membicarakan untuk kamus-kamus yang lainnya dalam melacak hadis itu seperti apa kita dapat memanfaatkan kamus-kamus itu, biar kita mudah dan terbantu ketika kita mau merujuk hadis dalam kitab sumbernya. Demikian, terima kasih. Salah hilang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.